di dalam satu tetes air susu ibu terdapat miliaran makhluk hidup. Keren kan? Nah, makhluk hidup itu ternyata semuanya berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. Berbeda dengan susu formula ketika dilihat di bawah mikroskop. Hai Smart Parents, ketemu lagi dengan saya Sylvia di channel Repot Official. Hari ini saya ditemani lagi oleh Dr. Bonita. Halo dok, apa kabar? Baik. Oke, nah beliau ini adalah seorang konselor menyusui dan kebetulan Dr. Bonita memiliki klinik bersalin di daerah Tangerang. Dan beliau juga seorang penulis buku Hai Ayah dan Hai Ibu. Di episode kali ini Smart Parents kita akan membahas mengenai fakta atau mitos seputar laktasi. Dok, banyak banget nih yang nanya, benar nggak sih bahwa minum susu formula itu akan bikin anak lebih sehat dan gemuk? Itu benar atau enggak ya dok? Ini pertanyaan yang bagus banget loh. Jadi tadi kan yang ditanyakan sehat dan gemuk. Betul. Ya, kalau saya boleh jawab, gemuknya itu fakta, sehatnya mitos. Oh, Gimana tuh ya? Jadi aku jelasin deh. Tadi kita sebut bahwa gemuknya itu fakta. Karena begini, ternyata di dalam susu formula itu memang kandungan dari gulanya itu sangat amat tinggi sekali. Tuh. Kan kita udah tahu kalau masalah itu ya. Nah, kalau gulanya tinggi otomatis bisa bikin Gemuk. ya. Betul. Untuk kegemukan ya saya bisa centang bilang fakta. Nah, Oke. pertanyaan berikutnya adalah kok sehatnya bagaimana ya? Nah, kebetulan begini, saya adalah seorang konselor menyusui. Sebenarnya saya bukan yang kontra terhadap pemberian makanan apapun ya, tapi dalam kesempatan ini bolehlah saya untuk menyandingkan antara ASI dan susu formula dari segi sehat enggaknya gitu. Betul. Nah, tadi kan ditanya sehat atau enggak. Kalau saya boleh bilang mitos, ya mitos menurut saya karena saya bandingkannya dengan ASI ya. Kalau dibandingkannya susu formula dengan air putih ya itu fakta. Karena lebih bagus dapat susu formula daripada air putih doang kan gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan ASI itu ya mitos kalau sehat. Jadi lebih baik kita kasih ASI daripada sufor ya. Betul. Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih ASI lebih sehat dibandingkan dengan sufor? Nah, ini seneng nih aku kalau tanya begini. Seru ya? Iya. Jadi gini, tadi kan saya sandingkan susu formula dengan ASI ya. Betul. Sebagai tagline-nya saya tadi udah bilang ya bahwa sebenarnya saya tidak ada kontra atau pro kepada apapun. Tapi kalau misalnya saya boleh memilih sebagai prioritas utama dan pertama itu ya tentu saja pemilihan jatuh kepada air susu ibu. Betul. Karena yang pertama namanya juga bayi manusia atau apa? Manusia dok. Manusia kan berarti harus mendapatkan susu dari spesies yang sama dong. Betul. Satu, karena air susu ibu ya memang harus spesiesnya sama. Yang kedua, ini suatu fakta unik ya. Jadi ada peneliti yang meneliti bahwa ASI dilihat di bawah mikroskop dibandingkan dengan susu formula yang dilihat di bawah mikroskop. Ternyata dari kedua penelitian ini ditemukan bahwa ternyata air susu ibu itu di dalam satu tetes air susu ibu terdapat miliaran makhluk hidup. Keren kan? Nah, makhluk hidup itu ternyata semuanya berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi. Berbeda dengan susu formula ketika dilihat di bawah mikroskop itu tidak ada makhluk hidupnya. Wow. Bahkan kalau sampai ada makhluk hidup yang kelihatan itu berarti susu tidak steril dan tidak boleh diberikan kepada bayi. Itu perbedaan yang signifikan antara mikroorganisme di susu ASI ibu dan di susu formula. Dan kalau saya boleh bilang juga mengenai kandungan dan komposisinya pun juga sangat amat berbeda. Baik ASI maupun susu formula. Dan ya memang yang tadi lagi sih balik lagi bahwa memang di dalam susu formula memiliki banyak antibodi. Di dalam ASI ya, di dalam ASI itu memang banyak antibodinya, banyak enzim-enzim pencernaan, banyak seperti antibakteri, anti diare, semuanya ada. Sedangkan kalau di susu formula ya tidak ada. Itu bedanya. Saya sendiri Smart Parents merasakan hal yang sama dok. Karena anak pertama saya kasih full ASI 15 bulan, itu jarang ke dokter. Oh gitu ya, bagus. Betul. Tapi kalau anak kedua ke dokter terus. Nah itulah. Jadi pengalaman pribadi dok. Betul. Oke.
Nah dok, makin seru aja nih pembahasannya. Nah pertanyaan selanjutnya dok, banyak yang tanya nih, katanya di susu formula zat besinya lebih banyak dibandingkan di ASI. Nah ini benar atau enggak nih dok? Oke, jadi pertama kalau kita membahas tentang komposisi susu formula memang keren banget ya. Kalau kita lihat di iklan atau di apapun itu media-media memang susu formula selalu kan banyak banyak lactoferrin, banyak zat besi, banyak AHA, DHA dan lain sebagainya. Nah kalau saya boleh bilang sebenarnya air susu ibu juga nggak kalah loh isinya. Justru satu hal yang perlu saya katakan nih ya di Record Official bahwa sebenarnya ada satu hal yang paling signifikan dan paling penting yang membedakan antara ASI dengan susu formula. Apakah itu? Tadi sebenarnya juga sudah saya sedikit singgung mengenai enzim pencernaan. Ya. Nah, kita balik dulu deh. Kita sedikit menjelaskan mengenai pencernaan tuh gimana sih caranya mekanisme pencernaan manusia gitu kan. Nah kalau kita memakan sesuatu atau memasukkan sesuatu dalam pencernaan, ibarat kata kalau misalnya kita makan nih, kita kan pasti membutuhkan sendok lah, kita butuh garpu lah untuk memasukkan makanan tersebut ke mulut kita. Betul. Ya. Nah kalau di pencernaan manusia sebenarnya juga mekanismenya cukup sama. Jadi di dalam usus manusia itu kita punya kenal yang namanya enzim-enzim pencernaan. Ya. Nah enzim pencernaan ini maksudnya gunanya apa sih? Enzim pencernaan itu sama persis dengan guna sendok dan garpu yang tadi analoginya. Ya, jadi ketika ada protein, karbohidrat, ada lemak yang masuk ke dalam pencernaan itu harus dipotong-potong dulu, harus disendokin dulu sama yang namanya enzim pencernaan untuk bisa digunakan sebagai tumbuh kembang untuk anak dan atau kita ini sampai dewasa. Itu sebenarnya mekanisme pencernaan seperti itu. Ya, itu mekanismenya dulu seperti itu. Nah, balik lagi dari komposisi ASI dibandingkan dengan komposisi susu formula. Tadi sudah saya singgung bahwa susu formula tidak ada enzim pencernaannya. Tapi kalau di susu ASI ada enzim pencernaan, ya. Jadi kalau misalnya tadi kita kan pertanyaannya tentang zat besi, sama zat besi, ya. Saya bilang bahwa mungkin bisa saja susu formula memiliki zat besi yang lebih banyak dibandingkan ASI seorang ibu A misalnya. Tapi permasalahannya adalah berguna nggak atau bermanfaat nggak itu di pencernaan bayi, ya. Jadi misalnya kita bandingkan si ibu zat besi dengan ASI yang ada enzim pencernaannya. Jadi ketika dia masuk, zat besi itu masuk, dia bisa dipotong-potong dulu, bisa disendokin tuh tadi sama enzim pencernaan, bisa digunakan zat besi itu untuk perkembangan bayi. Ya, berbeda dengan susu formula yang tadi memang tidak ada enzim pencernaannya. Jadi begitu ada zat besi yang masuk, ya zat besinya ya di situ aja gitu. Jadi numpuk ya dok? Jadi numpuk. Padahal yang faktanya adalah zat besi memang makanan terbaik untuk bakteri gitu loh. Itu sangat membedakan sekali. Oh oke. Wah ternyata informasi ini berguna banget bagi smart parents yang mungkin yang punya baby. Bahkan informasi ini berguna untuk kita untuk sampai dewasa ya dok ya. Jadi yang mau pilih-pilih lah antara ASI atau susu formula, yang maksudnya kan selama ini kita selalu bandingin cuma dari nutrition fact-nya betul. Gitu kan, dari ini kayaknya zat besinya tinggi, ini zat besinya begini gitu. Padahal sebenarnya kan maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih mau dikasih zat besi banyak? Mau buat pencernaan, mau buat supaya perkembangannya bagus, ya. Tapi kita harus tahu dulu dong mekanismenya. Ternyata dia butuh sendok garpu itu tadi untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Oke. Nah dok, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan yang paling sering ditanyain sama orang. Katanya kalau payudara yang ukuran kecil biasanya ASI-nya dikit ya. Nah itu fakta atau mitos dok? Oke, saya jawab itu mitos ya. Nah karena itu merupakan suatu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama saya juga cantumin di buku saya. Penting itu. Betul. Nah jadi di sini memang ada beberapa tentang mitos dan fakta ya. Kita lihat tuh nomor pertama. Jadi memang pertanyaannya pasti payudaraku kecil, aku bisa nyusuin nggak? Gitu kan? Jadi nggak pede. Betul banget. Padahal sekarang kita ini dulu deh. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin payudara itu besar atau kecil? Betul. Itu sebenarnya hanya kelenjar penyokongnya doang. Ya, kelenjar penyokong itu apa sih maksudnya? Lemaknya aja bu. Jadi kalau payudaramu besar berarti lemaknya nyimpennya di situ banyak. Tapi kalau payudaramu kecil, kelenjar penyokong atau lemaknya itu sedikit. Sebenarnya intinya begitu.
Tapi kalau kita mau nyusuin, kita kan nggak ngomong tentang lemahnya. Betul, Kita kan betul. nggak ngomong tentang kelenjar penyokongnya, tapi kita ngomong tentang kelenjar asinya. Ya, Oke. jadi makanya saya bilang mitos karena nggak berpengaruh. Nggak pengaruh ya. Betul. Jadi bagi smart parents yang mungkin punya ukuran payudara kecil, Ya, tetap pede aja ya pede dok ya. aja, karena bukan itu masalahnya. Oke, wah seru banget dok episode kali ini. Rasa penasarannya saya maupun smart parents itu sudah terjawab oleh Dokter Bonita. Thank you so much Dokter Bonita Iya. atas waktunya. Kamu Oke, dan apabila smart parents mempunyai pertanyaan yang mungkin ingin ditanya kepada Dokter Bonita, silakan follow Instagram di bawah ini. Apabila smart parents menyukai video ini, please like dan subscribe channel YouTube Request Official. Dan apabila smart parents mempunyai saran maupun komentar untuk saya, please tulis di bawah kolom komentar ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.